Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sistem gerak manusia IPA kelas 8 semester ganjil dengan saya Dewi Wanarsa SMP Negeri 2 Kroe. Sebelum kita memulai, sama-sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum subscribe tolong di subscribe. Rangka merupakan kumpulan tulang tersusun dari 206 tulang yang berbeda sifat, bentuk, dan letaknya. Selanjutnya, contoh dari tulang yaitu tulang lengan atas atau humerus, kemudian tulang pengumpil atau radius, kemudian tulang hasta atau ulna, tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang ruas jari atau palang, kemudian tulang telapak tangan atau metakarpal. Perhatikan di gambar. Sehingga total tulang tubuh manusia dewasa itu berjumlah 206 tulang. Kita ke fungsi tulang, yaitu yang pertama memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Kemudian yang kedua melindungi organ dalam, contohnya jantung, paru-paru, kemudian saraf otak. Kemudian yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Kemudian fungsi yang berikutnya yang keempat, memiliki fungsi lain, misal pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah, dibentuk di bagian sumsum tulang yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Berikutnya kita ke struktur tulang. Apabila kita perhatikan, ternyata struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian-bagian ujungnya, berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran itu disebut periosteum. Pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak yang disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah dan zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor. Sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh dan patah. Tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum. Sumsum merah tulang berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons. Sedangkan sumsum kuning berada di ujung panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Pada orang sehat, sumsum tulang merah menghasilkan sel-sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta per sekon. Sel-sel darah putih juga dihasilkan di dalam sumsum tulang, tetapi lebih sedikit jumlahnya. Ujung tulang panjang ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak dan lentur yang disebut dengan tulang kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Selain di ujung-ujung tulang panjang, tulang rawan juga dapat ditemukan di ujung-ujung tulang rusuk, dinding saluran pernapasan, hidung, dan telinga. Macam-macam tulang pada sistem rangka. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Tulang panjang, misalnya tulang lengan atau humerus.
Kedua, tulang pipi, misalnya tulang dada atau sternum. 3, tulang pendek, misalnya tulang ruas jari atau palang. Dan yang keempat, tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung atau vertebra. Kita ke perkembangan tulang. Tulang yang ada di tubuh kita merupakan suatu benda yang keras. Meskipun demikian, tulang bukan suatu benda yang memiliki ukuran tetap. Beberapa bulan sebelum kamu dilahirkan, tulang kamu tersusun dari kartilago atau tulang rawan. Secara bertahap, tulang rawan akan berkembang menjadi tulang keras. Akan tetapi, pada perkembangannya, tidak semua tulang rawan pada tubuh manusia menjadi tulang keras. Untuk membuktikannya, coba pegang daun telinga kamu, kemudian lipat-lipat perlahan. Tulang pada daun telinga dapat dilipat karena terdapat pada daun telinga adalah tulang rawan. Contoh lain, tulang hidung ataupun tulang rawan penyusun persendian adalah contoh tulang rawan. Tulang-tulang tersebut akan tetap menjadi tulang rawan sampai manusia menjadi tua. Pada saat janin atau calon bayi yang masih ada di dalam kandungan, hampir semua tulang yang terdapat pada tubuhnya merupakan tulang rawan. Seiring dengan perkembangan janin dan setelah kelahiran, tulang rawan tersebut berkembang menjadi tulang keras. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Proses osifikasi berawal dari tulang rawan. Tulang rawan bentuknya mirip dengan tulang dewasa. Selain itu, tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblast akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Pada saat kamu baru lahir, jumlah seluruh tulang yang ada pada sistem rangka kita adalah 270 tulang. Seiring bertambahnya usia, beberapa tulang akan mengalami fusi, misalnya tulang tengkorak dan tulang ekor. Oleh karena itu, ketika kamu sudah dewasa, jumlah tulang penyusun sistem rangka ada 206 tulang. Materi kita pada kali ini Ibu rasa cukup. Sama-sama kita melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu, belajar, mengaji, dan membantu orang tuamu di rumah. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.